ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran agama Islam, kita berdoa dulu ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan juga menuai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah anak-anak Umi semuanya, kita hari ini masuk pembelajaran bab 7. Jadi silakan kalian siapkan buku paket agama Islam dan juga buku catatannya sehingga kalian bisa mencatat materi yang Umi sampaikan dan mengerjakan soal yang akan Umi berikan. Silakan disimak materinya. Anak-anak Umi semuanya, kita masuk materi bab 7 yaitu rendah hati, hemat dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Silakan kalian buka bukunya halaman 115. Baik. Untuk materi pembahasan pertama yaitu tentang pengertian rendah hati. Ya, rendah hati itu disebut juga dengan tawadu. Tawadu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu tentang hemat dan sederhana. Dengan hidup hemat dan sederhana itu akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih tenang dan tentram. Berfoya-foya atau menghambur-hamburkan harta itu merupakan pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan syaitan. Nah, nanti di dalam bab ini kita akan bahas 2 ayat Al-Qur'an. Yang pertama Quran surah Al-Furqan ayat 63. Di sini membahas tentang Allah mengajarkan kita memiliki sifat rendah hati. Rendah hati harus kita wujudkan dalam setiap perilaku kita. Kemudian ada 2. Yang kedua Quran surah Al-Isra ayat 27. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang gaya hidup kaum jahiliyah atau orang-orang yang terdahulu yang salah seperti berfoya-foya dan menghamburkan harta. Nah, mari kita baca Al-Qur'annya. Quran surah Al-Furqan ayat 63 yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Nah, surah Al-Furqan ini kandungannya yaitu dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk memiliki sifat rendah hati. Rendah hati harus kita wujudkan dalam setiap perilaku kita. Contohnya, ketika kita berprestasi di sekolah, kita tidak sombong, maka itu merupakan sikap rendah hati. Yang kedua, Quran surah Al-Isra ayat 27 yang artinya sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang gaya hidup orang-orang jahiliyah yang salah seperti berfoya-foya, menghamburkan harta, ya. Nah, kalian sebagai siswa Umi yang soleh maupun soleha tentunya tidak akan berbuat seperti itu ya nak. Kalaupun uangnya berlebih harus ditabung, tidak digunakan untuk berfoya-foya. Nah, selanjutnya kita akan membahas hukum tajwid yaitu bacaan mat. Apa itu mat? Nah, mat sendiri terbagi 2, mat asli atau mat tabi'i dan mat turunan atau mat far'i. Yang pertama mat asli atau mat tabi'i. Ini disebut mat asli apabila terdapat harokat fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, dan dhammah diikuti waw sukun. Cara membacanya panjang 1 alif atau 2 harokat. Contohnya, ketika huruf berharokat fathah bertemu dengan alif, contohnya kitabun. Nah, ta itu kan panjang, ketemu alif, maka kita baca 2 harokat kitabun. Ya. Kemudian kalau kasroh bertemu ya mati. Nah, ini dia sami'un, mi. Kasroh bertemu dengan huruf ya mati. Itu juga merupakan mat tabi'i. Kemudian yang ketiga dhammah ya, yakul itu kan ketemu dengan huruf waw mati, itu dibaca panjang. Nah, itu dinamakan mat tabi'i, dibaca 2 harokat. Kemudian ada mat turunan sama mat far'i, adalah mat yang merupakan hukum tambahan dari mat asli yang disebabkan oleh hamzah dan sukun. Sebenarnya di sini banyak, tapi yang akan kita bahas yaitu mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, mat arid dan mat iwad ya.
Nah, yang pertama, mad wajib mutasil terjadi apabila mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada satu kalimat atau ayat. Untuk cara membacanya, wajib dipanjangkan sepanjang 5 harokat atau setara dengan 2,5 kali dari mad tabi'i atau 2,5 alif. Nah, ini contohnya, sawaun jaa, ya, sawaun ada tanda bendera seperti ini dia. Nah, itu dibaca 5 harokat ya nak. Yang kedua, mad jaiz munfasil terjadi apabila ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah, ya, kata kuncinya hamzah, namun hamzah tersebut berada pada lain kalimat. Jaiz sendiri berarti boleh, sedangkan munfasil memiliki arti terpisah. Cara membaca mad ini adalah boleh seperti mad wajib muttasil dan boleh juga seperti mad tabi'i. Bisa 5 harokat dan bisa 2 harokat. Ini contohnya, wala antum, la ketemu dengan hamzah di lain kalimat, ya. Kemudian yang ketiga, mad arid terjadi apabila terdapat mad tabi'i diikuti waqaf atau terdapat mad tabi'i di akhir ayat. Cara membacanya dipanjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Contohnya basir. Misalnya ini basir ini di akhir kalimat, ya. Runnya nggak kita baca lagi. Basir, khalidun, wannas sami'. Nah, itu dia namanya mad arid. Ada tanda waqaf atau dia di akhir kalimat, ya nak. Kemudian yang keempat, mad iwad adalah mad yang dibaca jika terdapat fathatain yang untuk ditemukan pada waqaf atau pemberhentian pada akhir kalimat atau ayat. Untuk cara membaca mad ini adalah seperti mad tabi'i, yaitu dua harokat, ya. Misalnya ini kan ada sami'an, kan ada fathatain sami'an, tapi kalau di akhir kalimat kita cara membacanya yaitu sami'a, bukan an lagi tapi sami'a, basira, alima, hakima. Jadi fathatainnya tadi tidak dibaca lagi kalau sudah di akhir kalimat. Nah, selanjutnya Umi akan memberikan kalian tugas, ya. Yang pertama, jelaskan kandungan Quran surah Al-Furqan ayat 63 dan kandungan Quran surah Al-Isra ayat 27. Selanjutnya jelaskan perbedaan mad tabi'i dan mad far'i. Dan yang ketiga, buatlah 2 contoh penerapan gaya hidup hemat dan sederhana menurut kamu. Contohnya, ya nak. Yang keempat, jelaskan 4 hikmah jika kita bersikap sifat rendah hati, hemat dan juga sederhana. Baiklah anak-anak Umi semuanya, itu tadi video pembelajaran kita bab 7. Jadi Umi harapkan kalian meringkas materi yang sudah Umi sampaikan dan juga kalian mengerjakan soal yang sudah Umi berikan. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Umi tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.